Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi untuk menemui Anda di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua video yang ada di channel ini memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Di beberapa video saya sebelumnya, saya pernah membahas bahwa industri otomotif baik itu roda 2 dan roda 4 di Indonesia sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama di akhir-akhir era Orde Baru, tepatnya di zaman pemerintahan Pak Harto. Ada yang namanya sebuah industri mobil buatan Indonesia yang harganya sangat murah, bahkan dikenal cukup laris karena mobil ini begitu dikenal di masyarakat. Ya, mobil tersebut bernama Timor atau teknologi industri mobil rakyat. Kemudian jika dikomparasikan dengan Proton, sebuah mobil atau merek dari Malaysia, Timor ini sebetulnya bukan pemain lama ya, tapi sudah lebih, mungkin sudah hampir bisa dikatakan satu level ya dengan Proton, karena sama-sama tahun dekade 90-an. Kalau Proton itu tahun 80-an, tetapi Proton secara penjualan itu lebih laris dan sampai saat ini masih ada. Tapi beda halnya dengan Timor. Silakan Anda bisa cek video saya selengkapnya. Nah, tapi di video ini kita akan lebih mengerucut kepada industri atau dunia balap, tepatnya di dunia balap roda 2. Karena di Indonesia dengan di Malaysia sama-sama banyak sekali orang-orang, terutama anak-anak muda yang suka balapan motor roda 2 atau lebih dikenal dengan MotoGP. Siapa yang nggak suka MotoGP? Tetapi kalau kita lihat kenapa pembalap Malaysia lebih banyak daripada Indonesia dan bahkan bisa level internasional, kenapa Indonesia belum bisa menyamai ini? Ada apa di balik ini semua? Kita akan coba kaji dan kita coba bahas di episode kali ini. Ayo kita nonton MotoGP, kita putar dulu intronya. Kalau kita berbicara tentang sebuah ajang kompetisi roda 2, tentu kita akan tertuju kepada beberapa ajang balapan yang cukup prestisius di muka bumi ini. Ada MotoGP, ada World Superbike, dan juga Moto2. Kalau Moto2 itu terkhusus kepada motor-motor yang berbahan bakar atau tidak berbahan bakar minyak, tapi motor listrik. Kemudian ada World Superbike. Kalau World Superbike itu adalah ajang balapan roda 2 yang cukup prestisius, tetapi dia adalah sebetulnya motor diproduksi massal. Kemudian ada beberapa modifikasi dan juga part yang dikhususkan untuk balapan. Jadi sebetulnya adalah motor produksi massal. Nah, kalau MotoGP ini dia berbeda. Dia adalah ajang balapan paling prestisius di muka bumi ini, karena motornya super mahal, super cepat, super semuanya. Teknologinya canggih, kemudian memiliki teknologi yang paling mutakhir. Pendanaannya juga nggak main-main, hampir triliunan. Nah, kalau kita berbicara tentang MotoGP ini, tentunya Indonesia sebagai negara yang memiliki konsumen yang sangat banyak terkait roda 2, Anda bisa cek sendiri gimana antusiasme anak-anak muda di Indonesia kepada sepeda motor ini. Walaupun saat ini banyak sekali didominasi oleh motor matic dan bocil-bocil juga banyak memiliki motor listrik ya. Tapi kalau kita berbicara terhadap MotoGP, ini berbicara terhadap pertama, kita harus membicarakan tentang prestasi, dan yang kedua adalah kontribusi nyata kepada bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tentunya sangat besar, dan industri otomotif di Indonesia bisa dikatakan bisa bersaing lah dengan negara-negara Asia lainnya. Kalau di ajang MotoGP ada beberapa pabrikan yang ikut serta. Ada pabrikan Jepang pasti, ada pabrikan Eropa. Kalau pabrikan Jepang ya ada Honda, ada Yamaha. Kalau Suzuki baru saja keluar. Kemudian kalau Eropa sekarang sangat mendominasi ya. Ada Aprilia, ada Ducati, ada KTM, dan ada beberapa tim satelit seperti itu yang notabene dari Eropa.
Kalau di Jepang itu sepertinya masih kesulitan sekarang ya untuk bersaing di kancah MotoGP. Nah, kita berbicara terkait dengan atlet MotoGP atau pembalap MotoGP dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kalau kita berbicara MotoGP, tentunya kita juga harus membicarakan tentang infrastruktur. Karena biar bagaimanapun MotoGP ini merupakan sebuah bisnis yang tentunya sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Karena memang akan mendatangkan sponsor luar negeri yang tentunya akan berbicara banyak terkait dengan investasi yang ada di Indonesia dan juga hal kepariwisataan di Indonesia. Nah, kita bahas dulu terkait dengan infrastruktur di MotoGP ini. Sebelum kita membahas itu semua, kita kenalan dulu dengan sedikit dengan pendanaan MotoGP. Untuk satu musim saja MotoGP itu memerlukan dana sekitar 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Itu kalau kursnya barangkali berbeda ya dari tiap tahun, tetapi kurang lebih begitulah, 1 triliun lebih untuk satu musim. Itu berbeda untuk gaji pembalap, kemudian bonus pembalap, dan juga perbaikan part ketika MotoGP crash. Belum lagi ketika dulu musim pandemi ya, sangat-sangat banyak sekali. Makanya kompetitor atau pabrikan yang ingin berkontribusi di MotoGP itu memikirkan dua kali. Sampai Suzuki mengundurkan diri, Kawasaki dulu juga pernah mengundurkan diri. Jadi sangat besar. Seperti itulah 1,1 triliun untuk MotoGP. Nah, kemudian pembalap MotoGP juga gak main-main gajinya. Anda tahu sendiri gimana gaji Marc Marquez, Valentino Rossi walaupun sudah pensiun itu. Negara sanggup nggak membiayai itu, atau paling tidak sponsornya sanggup nggak gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan pembalap MotoGP, kalau di Indonesia ada beberapa pembalap MotoGP yang tentunya juga sudah berkiprah di dunia internasional. Tetapi pertanyaannya, kenapa tidak berkontinuitas? Kenapa tidak berkelanjutan? Ya, ada Doni Tata. Dulu Doni Tata ini sangat terkenal ya di era 2000-an awal. Mungkin masa kemasan Valentino Rossi seperti itu. Tapi kelas Moto2 beliau itu. Kemana sekarang? Nggak tahu. Kabarnya nggak tahu. Ini harus memiliki peran aktif ya pemerintah dalam hal ini. Agar bibit-bibit pembalap di Indonesia itu menjadi semakin dikenal di kancah internasional. Kemudian ada Dimas Eka Pratama. Ada juga Gary Salim. Kemudian ada Farid Tovan. Dan juga ada Mario Aji. Kemudian yang paling baru adalah Fadilah Ardi Aditama. Nah, untuk yang dua terakhir yang saya sebut itu, ada Mario Aji dan Fadilah Ardi Aditama. Beliau atau mereka adalah pembalap Moto3, kelas Moto3. Kemudian mereka bisa dipromosikan ke Moto2. Kalau pembalap Moto2 bisa dipromosikan ke MotoGP. Oke lah, mereka dalam tanda kutip Mas Mario Aji dengan Fadilah Arbi Aditama ini masih di Moto3. Tapi setidaknya ada peran pembalap Indonesia di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa bibit-bibit ini tidak dilatih seperti di Malaysia? Kalau di Malaysia kita mengenal beberapa nama yang cukup populer ya. Ada Hafiz Syahrin. Siapa yang nggak kenal pembalap ini? Hafiz Syahrin ini adalah seorang pembalap kedua setelah Karel Abraham. Pembalap muslim kedua di MotoGP. Pertama Karel Abraham, kemudian Hafiz Syahrin. Dia adalah pembalap kedua di MotoGP yang beragama muslim. Tapi sekarang karena performanya menurun, dia akhirnya turun ke Moto2. Walaupun sempat dikontrak di Yamaha Tech 3 ya pada saat itu. Pada saat itu bersama Johan Zarco kalau nggak salah. Karena setelah itu dia pindah lagi ke KTM. Kemudian karena performanya terus menurun, akhirnya pindah lagi turun ke Moto2. Tetapi Malaysia dalam hal ini sebetulnya lebih memperhatikan barangkali untuk para atlet MotoGP. Mereka mencetak kader-kader MotoGP yang ingin berkontestasi, dan infrastruktur di Malaysia mumpuni. Walaupun sebetulnya Indonesia juga bisa dikatakan mumpuni dalam hal ini. Kita lihat dulu ya, Sepang International Circuit itu kan diresmikan sejak tahun 1999 yang dirancang oleh Herman Tilke, salah satu desainer sirkuit dunia ternama. Nah, di Sepang Internasional itu ada manajemennya.
Anda tahu sendiri Hafiz Syahrin, dia adalah bibit dari barangkali seniornya itu kan bernama Razlan Razali. Jadi Razlan Razali itu bertugas untuk menemukan bibit-bibit baru di MotoGP. Bahkan Razlan Razali ini pernah memiliki tim Petronas ya, yang pada saat itu Fabio Quartararo menjadi pembalap fenomenal karena berhasil mengalahkan pembalap pabrikan dan akhirnya dipromosikan ke tim pabrikan ya di Yamaha. Jadi sebetulnya Razlan Razali dalam hal ini cukup barangkali ya bisa dicontoh oleh Indonesia. Indonesia harus memiliki sosok seperti Razlan Razali ini. Karena selain itu Razlan Razali juga pernah ikut serta dalam RNF Racing, Razlan and Friend, ya, salah satu tim satelit dari Aprilia. Walaupun saat ini Razlan Razali tengah pindah atau punya kesibukan baru di luar MotoGP sebagai mungkin sebagai pemerhati ya, atau sebagai barangkali pelatih gitu untuk manajemen, untuk sponsor gitu. Tapi kembali lagi kepada Indonesia. Indonesia itu sebetulnya punya sirkuit Sentul, di mana sejarahnya Valentino Rossi pernah berjaya di sana waktu dia masih pembalap di Moto3. Tapi memang sirkuit Sentul sudah jadul, akhirnya membangun lagi sirkuit Mandalika yang terkenal dengan panorama pantainya itu yang terletak di NTB. Tapi kenapa kok pembalapnya tidak sekaliber Hafiz Syahrin, tidak sekaliber, manajemennya tidak sebagus di Sepang International Circuit? Karena di Sepang itu kan ada manajemen juga. Tetapi walaupun begitu, di Indonesia itu masalahnya adalah sebetulnya terletak dari infrastruktur. Contohnya banyak sekali bakat-bakat yang tidak dibendung di Indonesia. Contohnya adalah banyak sekali balap-balap liar di Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia agak cuek dalam hal ini. Walaupun sebetulnya polisi banyak mengamankan balap-balap liar ya. Sebetulnya mereka kan punya potensi. Kenapa mereka tidak difasilitasi, dibuat sirkuit? Ya sirkuit mungkin ala kadarnya, tetapi safety begitu. Atau paling tidak membuat drag race. Drag race itu khusus untuk anak-anak muda yang dragnya ugal-ugalan gitu, tapi diwadahi oleh pemerintah. Kenapa tidak diberikan program seperti ini? Ya barangkali ini adalah kebijakan pemerintah atau anggarannya kita terbatas. Tetapi setidaknya bibit-bibit di Indonesia itu pembalapnya juga sangat-sangat handal. Anda bisa lihat sendiri gimana brutalnya anak-anak muda ketika mereka drag race di jalanan gitu ya, atau balap-balap liar. Mereka sangat bisa unjuk kebolehan, bahkan tidak jarang mereka freestyle. Tapi pemerintah sepertinya kurang memperhatikan bibit-bibit ini. Seandainya pemerintah memperhatikan ini, barangkali bisa bersaing dengan Malaysia. Karena industri otomotif di Indonesia itu, khususnya roda 2, itu sangat digandrungi oleh kaula-kaula muda, terutama para kaum cowok ya. Apalagi kita memiliki Mandalika ya. Mandalika itu kan salah satu sirkuit baru ya, karena 2021 kemarin yang diresmikan. Dan tentunya walaupun sirkuit jalan raya, sebetulnya sirkuit Mandalika juga bisa bersaing dengan Sepang. Sepang itu anggarannya ya sekitar 17,7 triliun US dollar, kalau dirupiahkan sekitar 17,7 triliun dengan kurs 14.800 di tahun 1999. Kemudian kalau di Mandalika dia hanya menelan biaya 8,9 triliun di tahun 2021. Jadi untuk para pemerintah seharusnya lebih memfasilitasi bibit-bibit yang ada di Indonesia. Siapa tahu dari balap liar itu ada Valentino Rossi baru dari Indonesia. Jadi nama-nama seperti Doni Tata, kemudian seperti Herianto ya, Rio Haryanto pembalap Formula One itu tidak tenggelam. Kenapa mereka tenggelam? Ya barangkali kurang perhatian dari pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus bertindak serius untuk setidaknya mengorbitkan bibit-bibit baru dan mempertahankan para atlet pembalap MotoGP agar bisa berkompetisi dan Indonesia juga bisa lebih dikenal oleh dunia, terutama dalam industri dan balapan MotoGP yang paling prestisius di muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kita referensi bahwa Indonesia sebetulnya adalah negara yang unik. Indonesia itu semuanya ada, mulai dari pembalap, kemudian pemain bola, pemain basket, semuanya ada.
Tetapi mari kita jaga, kita orbitkan bibit-bibit itu dengan manajemen yang bagus. Ya tentunya dalam hal ini pemerintah dalam yang memiliki kebijakan ya, kurangi yang namanya korupsi itu kalau bisa diberantas. Jangan campur adukan balapan dengan politik. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada referensi yang kurang lengkap silahkan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.